kepada kita saat ini dalam panjang umur. Karena ada teman saudara kita yang tahun kemarin masih bareng dengan kita, tapi tahun sekarang sudah menghadap Allah. Maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat umur itu dengan melakukan berbagai bentuk amal soleh. Karena manusia terbaik itu orang yang diberikan panjang umur dan banyak amal kebaikannya. Dan manusia yang paling buruk orang yang diberikan panjang umur tapi banyak amal kejahatannya. Jadi semakin kita banyak melakukan amal soleh, berarti kita bersyukur kepada Allah, dan insya Allah nikmatnya makin ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang amal soleh, Bapak Ibu, secara umum amal soleh itu amal yang mendatangkan manfaat. Dan kata para ulama, amal soleh itu pada umumnya memiliki 3 ciri utama. Pertama, amal yang berlandaskan perintah Allah dan Rasul, itu disebut amal soleh. Dan kata Syekh Yusuf Qaradawi, setiap perintah Allah dan Rasul itu pasti mendatangkan manfaat, maka wajar disebut sebagai amal soleh. Saya bercontoh, Bapak Ibu tadi sholat zuhur, ini kan wujud syukur kita kepada Allah. Disebut amal soleh enggak? Amal soleh. Kenapa? Ada perintahnya dari Allah, dicontohkan oleh Rasul. Ada manfaatnya? Ada. Jiwa kita lebih tenang, dan insya Allah umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sodako. Sodako itu wujud syukur kita kepada Allah. Disebut amal soleh enggak? Amal soleh. Kenapa? Karena itu ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Ada manfaatnya enggak? Ada. Maka insya Allah harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti disebut amal soleh. Ada orang yang baca Quran, disebut amal soleh enggak? Amal soleh. Kenapa? Ada perintahnya dari Allah, dicontohkan oleh Rasul. Ada manfaatnya? Ada. Kita makin yakin ucapan Allah itu sangat dahsyat dibandingkan dengan ucapan manusia. Dan salah satu kelebihannya, kita tidak pernah bosan untuk membacanya. Kalau kita dapat chat dari teman, itu 3 kali dibaca bosan. Sok aja ya. Kalau kita baca berita, dengar berita itu 3 kali bosan. Kita baca artikel 2 kali bosan. Tapi kalau baca Quran mah anehnya nggak pernah bosan. Itu hebatnya Al-Quran. So, kalau Bapak Ibu sholat sunnah apa dananya? Kuliah ayyuhal kafirun kan, sama qul huwallahu ahad, luar biasa itu. Dan anehnya nggak pernah bosan itu. Sekali ganti ina atau ina kausar, makanya kita bilang iya ya, dibaca ina atau ina nggak pernah bosan itu. Dari kecil sampai udah mau pensiun, al-kausar. Oh iya ya. Jadi ucapan Allah itu Pak, di antara keistimewaannya tidak pernah bosan kita untuk membacanya. Dengan lagu dangdut, lagu pop 3 kali bosan. Tapi kalau orang dengar baca Quran itu diulang-ulang, dia tidak pernah bosan. Maka kita yakin ya, ucapan Allah itu sangat dahsyat dibandingkan dengan produk manusia. Makanya kita kembali, setiap perintah Allah dan Rasul disebut amal soleh, karena itu dipastikan akan mendatangkan manfaat. Yang kedua, amal soleh itu amal yang berlandaskan tanggung jawab. Bapak Ibu, kerja itu disebut amal soleh. Kan wujud syukur kita kepada Allah. Ada orang yang, maaf ya sekarang, jangankan lulusan SMA, S3 dari susah. Itu luar biasa ya. Saya punya kawan S3, itu ternyata nyari kerja susah. Nah makanya kerja itu disebut amal soleh, tak amal soleh. Kenapa? Amal yang berlandaskan tanggung jawab. Kita ini kan Pak diciptakan oleh Allah sebagai manusia bukan hanya untuk ibadah, tapi ada tanggung jawabnya memakmurkan bumi. Karena sebelum diciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin. Mereka tidak pernah diperintahkan memakmurkan bumi. Nggak ada jin diperintahkan untuk bekerja, itu nggak ada. Tapi ketika Allah ciptakan manusia punya tanggung jawab bagaimana memakmurkan bumi ini dengan baik. Maka ketika seseorang bekerja disebut amal soleh, karena itu amal berlandaskan tanggung jawab. Ada nggak manfaatnya? Ada. Kerja itu bisa mengantarkan kita mulia di hadapan Allah, termasuk di hadapan sesama manusia. Jangan jauh-jauh ya. Suami yang bekerja itu jauh lebih mulia daripada suami yang tidak bekerja. Sok ada ya. Kan ada yang suaminya tuh ganteng gitu, tapi nganggur. Itu kurang bernilai, kurang mulia di hadapan istri. Mendingan suami minimalis banget suaminya kan, tapi dia kerja duitnya banyak, itu cenderung ya dimuliakan oleh istrinya. Kalau masa SMA jadinya ganteng, kalau udah nikah
duit, itu bedanya ya. Karena kan cinta pakai perasaan, tapi kalau merawat cinta pakai penghasilan, itu bedanya ya. Nah makanya bapak-bapak yang bekerja itu ada nggak manfaatnya? Ada lah, dimuliakan sama suami, sama istri, dimuliakan sama anak, dimuliakan sama tetangga. Makanya kerja itu disebut sebagai amal soleh. Di samping wujud tanggung jawab, ada manfaatnya, meningkatkan kemuliaan seseorang. Makanya saya pernah sampaikan, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada nabi yang jadi pengemis, nggak ada yang minta-minta. Nabi Muhammad mah, mohon maaf ya, makan uang zakat aja nggak boleh. Coba lihat keluarga Nabi Muhammad, termasuk keluarga yang tidak boleh menerima zakat, nggak boleh makan uang zakat. Kenapa? Karena nanti diperintahkan untuk bekerja. Oh, berarti kerja itu bagian dari amal soleh, dan ini wujud syukur kita kepada Allah. Nah, saya ambil contoh lain Pak. Kalau misalnya bapak punya istri, kemudian kita lembut ke istri, itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kenapa? Wujud tanggung jawab kita memberikan kasih sayang ke istri. Awas hati-hati ya. Walaupun duit dikasih tapi sering dibentak, sering dimarahin, ternyata istri kita mah tidak bahagia. Tapi kalau bapak mah kelihatan sih lembut-lembut ke istrinya ya. Orang takut sama istrinya kan? Makanya orang-orang yang suka lembut ke istrinya disebut amal soleh. Amal soleh wujud tanggung jawab memberikan kasih sayang ke istri. Hati-hati ya, di antara wujud kasih sayang itu lemah lembut ke istri. Dan istri mah bagaimana suami? Kalau suami lembut, istri bisa lebih lembut. Tapi kalau suami agak kasar, itu istri kita bisa lebih kasar ketimbang suaminya. Makanya kalau bapak cek, oh aku lemah lembut ke istri itu amal soleh. Wujud tanggung jawab memberikan kasih sayang kepada pasangan hidup. Ada nggak manfaatnya? Ada. Rumah tangga makin bahagia. Bapak ibu, kita punya anak, kita kerja nih, syukur kita kepada Allah. Terus begitu kita kerja, kita punya penghasilan, anak-anak diberikan pendidikan yang terbaik. Biarin mahal juga, yang penting berkualitas kan? Kenapa? Karena ternyata warisan orang tua terbaik itu adalah pendidikan. Dan nanti yang saya suka sampaikan, ada loh bapak-bapak itu yang pintar tapi anaknya nggak pintar karena terlalu hitungan ke anaknya. Mungkin karena jago matematik jadi ngitung aja hitungan sampai ke pendidikan anaknya suka hitungan. Tapi ada juga yang bapaknya biasa aja tapi anaknya pintar-pintar. Kayaknya di sini ada di sini ada ya ada. Bapaknya tuh biasa aja tapi anaknya pintar banget. Karena kalau ada anaknya PR-nya nanya ke bapaknya nggak tahu. Dan berat kan bapaknya itu. Tapi anaknya berkualitas. Cuma kalau bapak sudah kerja, kita punya penghasilan, memberikan pendidikan kepada anak disebut amal soleh. Kenapa? Wujud tanggung jawab orang tua kepada anak. Tuh makanya berikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Walaupun anak tidak bisa membalas, kita disebut melakukan amal soleh. Kenapa? Kita bisa menerima amanah yang Allah titipkan kepada kita dan insya Allah melahirkan anak-anak yang lebih berkualitas ketimbang kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, amal soleh itu sebenarnya amal yang mendatangkan maslahat. Ini mohon maaf ya, selama perbuatan itu mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan agama, maka perbuatan itu disebut sebagai amal soleh. Saya bercontoh, di perusahaan itu ada aturan. Selama orang itu membuat aturan dan aturan itu mendatangkan maslahat asal tidak bertentangan dengan agama, maka disebut amal soleh. Saya bercontoh, di zaman Rasul orang berperang mau berapa lama pun silakan. Tapi Umar pernah bikin kebijakan, orang yang berjihad itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan, di zaman Rasul belum ada aturannya, tapi di zaman Umar ada aturannya. Dia nanya ke Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar yang dulu jadi istrinya Nabi dan itu hafal Quran. Kan istri Nabi yang hafal Quran cuma 2 Pak. Satu Siti Aisyah anaknya Abu Bakar, yang kedua Hafsah anaknya Umar bin Khattab, yang lain mah nggak hafal. Jadi pantesan istri bapak hafal, wajar ya, karena ada istri Nabi pun yang nggak hafal. Ya, ini untuk membela aja sebenarnya ya. Makanya Hafsah ini cerdas, menghafal Quran. Nah Umar pernah nanya Hafsah, berapa lama tuh seorang istri kuat ditinggal oleh suaminya? Apa kata Hafsah? 6 bulan ayah. Oh 6 bulan. Di situ Umar bikin pengumuman, yang berjihad silahkan, tapi setelah 6 bulan harus kembali. Kenapa? Jihad itu ibadah, tapi tanggung jawab kepada keluarga
lalu dia mengabaikan kepada keluarganya. Kebijakan Umar waktu itu tidak ada yang menentang, nggak ada yang ngomong bid'ah, nggak ada yang menuduh Umar ini berbeda dengan zaman Rasul, nggak boleh. Semua mendukung. Kenapa? Karena kebijakan itu dianggap mendatangkan maslahat, maka perbuatan itu disebut sebagai amal soleh. Ya, makanya apa saja asalkan tidak bertentangan dengan agama. Saya ambil contoh Pak, adzan Jumat kan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Di zaman Rasul berapa kali? 1 kali. Tapi Utsman bikin waktu itu kebijakan, udah adzannya 2 kali. Kenapa? Umat Islamnya udah banyak. Karena begitu mereka datang, ternyata khotbah sudah berlangsung. Maka dibuatlah adzan 2 kali supaya apa? Bagi khotib naik mimbar, yang lain udah di masjid semua. Itu nggak ada di zaman Rasul, nggak ada. Utsman bikin kebijakan, anehnya tidak ada yang menuduh bid'ah, nggak ada yang menyalahkan Utsman. Kenapa? Karena kebijakannya dianggap mendatangkan maslahat, maka perbuatan itu disebut sebagai amal soleh. Makanya ingat ya, selama tidak bertentangan dengan agama. Kenapa saya ngomong begini? Padahal di rame kita ada masalah dikit rame. Makanya nanti kalau saya cek, saya jauh ngomongnya ibadah itu, perhatikan. Ada ibadah itu yang perintahnya dari Allah dan Rasul ditentukan tempat dan waktunya. Kalau tempatnya nggak ngikutin Rasul, waktunya nggak ngikutin, pasti ditolak. Apa itu? Haji. Haji waktunya ditentukan tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Tempatnya pun harus di Mekah. Makanya kalau Bapak berangkat sekarang tetap aja hajinya mati 8 Zulhijjah. Aja di sana kan? Nah berarti waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Kalau yang ngikutin Rasul ditolak, karena Rasulnya sudah menentukan waktu dan tempatnya. Ada ibadah itu yang diperintahkan Allah dan Rasul ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Apa contohnya? Sholat. Sholat itu ditentukan waktunya, tapi tempatnya tidak ditentukan. Lagi ada waktu, upayakan ke masjid berjamaah. Mungkin orang di musola, boleh jadi dia di rumah, boleh jadi dia sedang di perjalanan, boleh jadi di pantai. Boleh nggak sholat di pantai? Boleh. Kenapa? Sholat ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Kalau sholat di luar waktu sholat ditolak, karena waktunya ditentukan Rasul. Kayak puasa, Bapak dimanapun puasa boleh, tempatnya nggak ditentukan, tapi waktu ditentukan. Mulai subuh sampai maghrib. Kata Bapak diputar aja enaknya, dari maghrib buka subuh. Nanti aturan sendiri, bukan aturan Rasul. Bawa hati-hati. Nah, sekarang ada Pak, ibadah itu diperintahkan Allah dan Rasul, tapi tidak ditentukan kapan waktunya, di mana tempatnya. Apa contohnya? Baca Quran. Baca Quran tidak ditentukan di mana tempatnya, kapan waktunya. Suratnya pun tidak ditentukan. Cuma kalau hari Jumat Rasul menganjurkan Al-Kahfi. Makanya kalau ada orang yang aku mau malam Jumat mau yasinan, nggak ada di zaman Rasulnya. Emang nggak ada. Cuma Rasul tidak menentukan surat apa yang harus dibaca. Makanya orang malam Jumat baca Yasin boleh, baca Tabarok boleh, baca Surah Yusuf juga boleh. Kenapa? Yang penting baca Qurannya. Karena itu tidak langsung dicontohkan oleh Rasul. Maka jangan mudah mengatakan bid'ah pada orang lain. Tuh ya, orang lagi sholat tinggi, mau dikira apapun silakan. Ada yang istighfar 1000 kali. Rasul tidak pernah mencontohkan. Betul, karena Rasul tidak mencontohkan apa yang harus dibaca, waktunya kapan, tempatnya di mana. Yang penting kita berzikir kepada Allah. Cuma hati-hati ya Bapak Ibu, kalau bertentangan dengan agama baru tidak jadi amal soleh. Contoh ada bapak-bapak istrinya meninggal. Nggak lama ada temannya suaminya meninggal kecelakaan. Kajian kan, begitu kajian ngomong, suami kamu kan meninggal ya, kecelakaan dia. Kamu janda kan? Iya. Dulu kita pernah pacaran kan? Oh iya, tadi ingat itu kalau udah ngomong SMA kan ingat. Situ kan janda, saya juga. Bagaimana kalau cinta ini kita bina lagi? Nah, sedangkan ingat ya, idahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, karena janda pasangan tinggi kan lain itu biasanya kan, peminatnya banyak. Makanya apa kata temannya itu?
udah kita nikah aja, jangan lama-lama, jangan 4 bulan 10 hari. Kasih itu jangan, saya juga kan sama-sama butuh pasangan hidup. Udah 2 bulan aja nikah nih ya, nanti udah 2 bulan udah beres kita nikah. Kenapa? Sebenarnya kelihatannya ada manfaatnya, baik tak baik. Cuma pertanyaannya, amal soleh bukan? Bukan, karena itu bertentangan dengan agama. Tidak boleh orang menikah sebelum masa idahnya habis. Tuh ya kan? Nah, saya ambil contoh lain, Pak. Ini agak sensitif ya, maaf nih. Pak, dulu di zaman Nabi Nuh, kalau ada ulama meninggal, kan dibuat patungnya. Ditanya untuk apa? Memuliakan ulama. Kelihatannya baik tak? Baik. Baik, ada manfaatnya kan? Mengenang ulama. Cuma pertanyaannya, amal soleh bukan? Bukan, karena tidak boleh membuat patung. Oh, apalagi sekarang boneka arwah, wih luar biasa Pak. Jadi ternyata juri laku sekarang luar biasa ya. Jin aja dipanggil sekarang. Orang Pak, mohon maaf, seolah-olah itu melakukan satu kebaikan, memuliakan orang yang sudah meninggal, tapi kalau bertentangan dengan agama, maka tidak bisa disebut sebagai amal soleh. Makanya kalau sekalian di sini kita ada rezeki, kita ngumpulin harta, kita santunan yatim, syukuran perusahaan, yuk kita santunan yatim. Oh enggak ada. Pertanyaannya, kalau perusahaan lagi maju, terus kita kumpulkan harta, kita santunan yatim, walaupun nggak ada sejarahnya zaman Rasul, karena itu mendatangkan manfaat, tidak bertentangan dengan agama, maka insya Allah itu pun disebut sebagai amal soleh. Makanya 3 ya ciri amal soleh. 1, amal berlandaskan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, berlandaskan tanggung jawab. Yang ketiga, mendatangkan maslahat selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Kalau kita sudah melakukan amal soleh, 1, ditambah hidayah oleh Allah. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Allah akan menambah hidayah kepada mereka yang sudah mendapatkan hidayah. Saya bercontoh ya, Bapak hari ini sholat, ini namanya dapat hidayah. Berarti melakukan amal soleh. Apa keistimewaannya? Nanti ditambah hidayah oleh Allah. Nah, tanda orang mendapatkan hidayah, dia diberikan kemudahan melakukan amal soleh berikutnya. Saya bercontoh ya, Bapak kalau hari Jumat kan suka isi kotak amal ya, ada. Tapi ada kalau kotak amal datang merem, ada itu Pak. Kotak amal datang merem, itu ada ya. Kayaknya berat kalau kotak amal lewat itu. So, Bapak isi kotak amal, itu kan mendapatkan hidayah, melakukan amal soleh. Apa tandanya tuh? Kalau Bapak sudah diterima oleh Allah amal solehnya, ditambah hidayahnya. Diberikan kemudahan melakukan sedekah berikutnya. Makanya di masjid sedekah, ketemu kita anak yatim kita suka sedekah, ketemu pengemis kita ngasih. Oh, kenapa aku bisa istiqomah sedekah? Berarti kita ditambah hidayah oleh Allah. Bapak Ibu, hari ini kita bekerja kita baik, disiplin, kerjanya berkualitas. Ini kan amal soleh. Nanti ditambah hidayah oleh Allah. Apa wujudnya? Diberikan kemudahan menjadi pekerja-pekerja yang terbaik. Karena saya pernah sampaikan, nilai seseorang ditentukan di akhirnya. Makanya kalau ada orang yang keluar dari PBH pensiun baru sukses, karena keluarnya atau usia. Itu orang yang sudah sukses Pak. Bapak itu yang sekarang kerja belum sukses, karena seorang itu akan dilihat di akhirnya. Oh, aku pensiun, beres kerja di KS, sukses. Kenapa? Masuknya baik, keluarnya juga baik. Tuh ya, so, makanya nanti Pak kalau orang sudah melakukan amal soleh, dia terus dikasih hidayah, puncaknya insya Allah kita punya peluang, mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sampai saya kemarin ditanya Pak, ada orang itu yang dia udah sakit parah, kemudian dia tidak sadar. Bagaimana cara menentukan husnul khotimahnya? Apa yang dia ucapkan sebelum dia tidak sadar? Saya bercontoh ya, orang bawa kendaraan, terus salah, pakai Allah terus dia tidak sadar, meninggal. Maka yang tercatat itu kalimat terakhir sebelum dia tidak sadar. Orang pingsan aja wajib sholat, pingsan itu wajib sholat. Makanya kalau orang nggak mau sholat, pingsan aja selamanya, nggak wajib lah. Karena dia wajib sholat kalau udah sadar. Kalau pingsan kan wajib sholat. Makanya kenapa kita harus terus melakukan amal soleh supaya kita hidayah, dan nanti puncaknya dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kan kita sebenarnya mau meninggal masalahnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau orang itu melakukan amal soleh, dia diberikan rezeki yang mulia.
Falladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Dikasih rezeki yang mulia. Apa tandanya rezeki yang mulia? Satu, insya Allah rezekinya halal. Bapak kerja di sini halal, anak sekolah juga halal, kita makan juga halal, berumah tangga dapat pasangan hidup halal, kita dapat jabatan juga halal, tidak mendolimi orang lain. Nah, maka kalau selama ini kita dapat yang halal, kita dikasih rezeki yang mulia. Yang kedua apa? Thayyib. Nah, apa sebenarnya thayyib? Thayyib itu kata Quraisy berkualitas dan mendatangkan ketenangan. Bapak punya istri cantik tapi bikin tenang, itu thayyib istri. Ngapain cantik menggelisahkan? Berarti thayyib. Jadi cantik mah cantik tapi bapak tuh gelisah, gitu ya. Karena kan kurang setia lah istrinya. Nah, istri bapak kan cantik banget, terus bapak tenang, ya Allah. Ya. Nah, itu kalau udah berkualitas mendatangkan ketenangan itu disebut thayyib. Bapak kerja di sini punya jabatan apapun, kerja di bagian manapun, bapak tenang bawaannya, itu thayyib. Kenapa? Berkualitas mendatangkan ketenangan. Maka thayyib belum tentu mahal. Saya ambil contoh Pak. Duren itu thayyib bagi bapak, belum tentu thayyib bagi orang lain. Kan bapak mah kalau makan tuh enak, terus tenang kan? Ada teman bapak penyakitnya suka cepat naik, kalau makan duren asam urat naik, kolesterol naik kan, tekanan darah naik kan, gula darah naik. Makanya kalau udah makan duren, dia sudah tidak tenang. Berarti duren thayyib bagi bapak, tapi tidak thayyib bagi orang lain. Ini maaf ya, kalau bapak suka cek misalnya, enaknya punya rumah lantai 3, thayyib enggak? Thayyib bagi yang usianya masih muda. Tapi kalau sudah istri bapak 50, 60, rumah lantai 3, kayaknya enggak thayyib. Kenapa? Karena bisa naik atau bisa turun. Diam aja di atas kan. Mana ada prosotan masalahnya. Nah, berarti rumah yang gede thayyib bagi yang muda, tapi tidak thayyib bagi yang tua. Ada bapak punya mobil, berapa harganya? 600 juta. Thayyib enggak? Thayyib bagi yang gajinya 60 juta. Thayyib ya. Ini mobilnya 600 juta. Berapa cicilannya? 15 juta. Masih banyak sisanya. Mobil bagus, makanan juga berkualitas kan? Anak-anak bisa kuliah. Tapi bapak gajinya 16 juta. Ngambil mobil yang 600 juta. Cicilannya 15 juta. Thayyib enggak? Enggak lah. Orang tinggal sejuta, makanya makan itu makan. Tahu aja sama toge. Ya Allah, sekali makan enak undangan. Ya Allah. Makanya jangan suka banding-bandingin rezeki kita dengan orang lain. Yang mahal itu bukan banyaknya, yang penting kita rezekinya mulia. Apa tandanya? Halal. Yang kedua thayyib. Nah, yang ketiga namanya berkah. Ya, makanya kalau bapak sudah melakukan amal soleh, saya berkah hidupnya. Apa yang Allah berkahi? Kita punya harta berkah, kita punya umur juga berkah, dan insya Allah keluarga kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun bapak yang melakukan amal soleh dikasih oleh Allah namanya rezeki yang mulia. Yang terakhir paling mahal. Orang kalau sudah melakukan amal soleh, dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ada janji Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah wa ajrun 'adzim. Kalau manusia sudah melakukan iman dan amal soleh, kata Allah, bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Maaf ya, saya boleh nyinggung nih. Orang yang tiap kali diberikan nikmat sehat, gak pernah sakit pak, ya kehujanan juga gak pernah lihat. Luar biasa orang. Kan kalau orang-orang kota kan hujan aja unges ya. Tapi kalau di kampung mana kecil hujan, dia tukang beca, kehujanan juga pernah sakit. Makan apapun kayaknya dia nggak pernah sakit. Kalau bapak makan pernah sedikit mules kan, itu karena banyak duit biasanya. Jadi penyakit juga beda, kelasnya beda. Sama bapak itu ada orang yang sehat terus, ada orang yang kaya, dia punya jabatan, jaminan ke surga enggak. Ya kalau yang kaya itu ke surga, korun harusnya ke surga. Kalau yang ganteng itu ke surga, harusnya Abu Lahab itu ke surga. Ini ngapain? Kalau yang punya jabatan itu ke surga, atau Fir'aun harusnya ke surga. Nah, yang bisa masuk surga kan cuma dua. Satu, mereka yang mendapatkan ampunan Allah. Kan dosanya diampuni. Nah, kalau udah dosa diampuni, naik yang kedua, dia mendapatkan pahala. Itu menentukan kualitas nanti di surga.
Itulah sebabnya saya ingin menekankan bapak-bapak nih, kita kerja tiap hari, yang pasti Allah kasih dua. Satu, insya Allah karena kerja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kan kerja kan amal soleh. Yang kedua, insya Allah mendapatkan pahala. Baru bonus dunia, tiap bulan kita dapat harta lewat perusahaan ini. Itu mah bonus dunia. Tapi yang dipastikan kerja itu dosa diampuni, kita mendapatkan pahala. Bapak tadi sholat zuhur, yang Allah kasih itu dua maksudnya. Satu, lewat sholat dosa kita diampuni. Yang kedua, kita mendapatkan pahala. Maka ketika bapak kerja, kita punya harta, kita punya jabatan, kita lakukan untuk melakukan amal soleh. Untuk apa? Lewat amal soleh itulah, maka insya Allah dosa diampuni, kita bisa mendapatkan pahala. Ya kayak sekarang ini pengajian apa yang dicari di bapak? Dua. Jadi kalau bapak datang pengajian, satu, insya Allah jadi penghapus dosa. Usah sih mengantuk, diambil antuk pengajian daripada digantung, ya kan? Udah biarin aja. Ada orang kan kalau ngaji ngantuk, emang bawaan ya, jam segini ngaji kan berat banget. Tapi ada apa yang ngaji malam-malam, saya mengantuk, ngaji aja. Kenapa? Karena ketika kita ngaji satu, dosa diampuni. Yang kedua, ngaji itu mendapatkan pahala. Syukur-syukur dapat ilmu. Syukur-syukur. Tapi seandainya tidak dapat ilmu, lantaran dosa diampuni, kita mendapatkan pahala, maka insya Allah kita termasuk calon-calon penghuni surganya Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita dengan harapan kita menjadi orang yang mulia di dunia, dan insya Allah kita sedang memantaskan diri menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya dipersilakan.